Lagi penolakan rumah ibadah Kristen kali ini di kota Solo. Kita tolak supaya warga sekitar ini juga ikut mengetahui bahwa ini pasti ada rencana jahat, ada rencana pemurtadan, ada rencana misionaris, ada rencana untuk melakukan pemurtadan terhadap umat Islam yang ada di sekitar tempat ini. Video ini diambil hari ini, Kamis 11 Juni 2026. Jemaat GKJ Gereja Kristen Jawa didemo oleh umat Islam Kelurahan Banyuanyar, Kota Solo. Mereka juga pasang spanduk besar-besar bertuliskan warga muslim menolak pendirian gereja di Banyuanyar. Hebatnya bendera teroris Taliban juga terlihat dikibarkan oleh para pendemo. Hebat. Berdasarkan informasi yang saya terima, warga muslim di sana sudah bersumpah pokoknya tidak boleh ada gereja di Kelurahan Banyuanyar. Benar-benar umat damai dan toleran ya. By the way, ini kampung halaman Pak Wapres Mas Gibran loh. Bahkan infonya lokasi kejadian itu tidak jauh dari rumah kediaman Pak Jokowi. Kristenfobia atau sentimen anti-Kristen ini memang tidak pernah mendapatkan atensi khusus dari pemerintah. Bahkan kejadian pembubaran ibadah di Bantul kemarin pun pelaku masih melenggang bebas, tidak ada yang ditangkap. Inilah yang membuat tidak ada efek jera sehingga mereka berani melakukan lagi dan lagi ya, contohnya seperti hari ini. Aduh, tolonglah Pak Wapres, Mas Gibran. Negara jangan selalu kalah sama warga intoleran, Mas. Mohon atensi juga Pak Staf Sus Kemenak, Bang Gugun Gumilar. Capek kan Bang? Selalu terulang lagi dan lagi. Ya itulah, karena cuma saya sama Bang Gugun yang vokal soal ini. Pemerintah diem-diem baik Bang. Nyangka ya, warga di Banyuanyar Solo melakukan aksi intoleran. Mereka nolak dan nyegel rumah mau dijadiin gereja buat jemaah GKJ Nusukan. Terus, mereka juga pasang spanduk penolakan di depan bangunan itu. Di spanduknya tertulis, kami warga dan umat muslim Banyuanyar menolak rumah jadi tempat ibadah di RT 02 RW 09 Banyuanyar. Penolakan ini bikin kota Solo yang terkenal toleran jadi tercoreng. Sang wali kota, Gibran Rakabuming Raka, marah banget dengan aksi intoleran warganya. Habis ini aku selesaikan, ucap Gibran. Gibran langsung turun tangan dan langsung copot spanduk itu. Gibran juga minta pengurus gereja buat segera urus izin pembangunan rumah ibadahnya. Kejadian ini jadi bukti kalau kelompok minoritas masih kesulitan buat ngejalanin ibadah dan mendirikan tempat ibadah agamanya. Padahal, kebebasan beragama itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45. Dalam undang-undang juga nggak ada aturan yang melarang kita beribadah di rumah sendiri. Kebebasan buat beragama dan beribadah adalah hak yang harus diakui dan dihormati. Pemerintah harus aktif melindungi hak semua orang menjalankan agamanya. Kalau ada keluhan soal kegiatan ibadah, mereka harusnya membantu menyelesaikannya. Termasuk kalau mereka kesulitan mendapatkan izin rumah ibadah. Apa yang dilakukan Wali Kota Solo Gibran sudah tepat banget. Semoga ini bisa menjadi contoh buat pemimpin daerah lain. Kita harus ingat ini. Pancasila adalah rumah kita bersama. Rumah bersama kita sebagai saudara, sebangsa, setanah air. Tidak ada toleransi sedikit pun bagi yang mengganggu Pancasila. Yang mempermasalahkan Pancasila. Tidak ada lagi orang Indonesia yang tidak mau berbineka tunggal ika. Tidak ada lagi orang Indonesia yang tidak toleran terhadap perbedaan. Tidak ada lagi orang Indonesia yang tidak menghargai penganut agama lain. Warga suku lain dan etnis lain. Jadi lagi penolakan rumah ibadah di Solo dan kita bisa melihat di sini ada sekelompok orang Muslim yang membentangkan spanduk dengan kalimat-kalimat yang bernada provokatif. Ya ini kacau sekali teman-teman ya. Bahkan kalau kita lihat sini sudah ada yang pakai masker ya teman-teman ya. Ini sepertinya belajar dari kasus-kasus sebelumnya ya. Supaya bisa merusuh, bisa nggak ketahuan, bisa nggak dilihat dari sosial media, mereka pakai masker sebagian teman-teman. Nah ini kita lihat. Jangan provokasi kami masyarakat Banyuanyar yang sudah kondusif dengan membangun gereja. Apa hubungannya? Apa hubungannya teman-teman? Suasana yang kondusif dengan pembangunan gereja itu apa hubungannya? Ya,
Kok bisa ada pemikiran seperti itu? Emangnya kalau ada gereja tidak kondusif? Kecuali kalau di situ dibangun diskotik, dibangun kafe remang-remang, dibangun tempat tawuran, dibangun tempat-tempat penjualan narkotika, itu baru bisa dibilang tidak kondusif. Ini membangun gereja supaya orang beribadah dekat kepada Tuhan. Kalian bilang jangan mengganggu kekondusifan dengan membangun gereja. Ini apa? Kenapa di negara kita ini ada kejadian-kejadian seperti ini? Terlalu sering dan terlalu dibiarkan, teman-teman. Bahkan yang kemarin, yang kasus di mana kemarin itu ya, yang baru terjadi, yang katanya Polda Daerah Istimewa Yogyakarta akan bertindak tegas, sampai sekarang tidak ada beritanya, teman-teman. Malah terjadi lagi penolakan rumah ibadah yang baru. Waduh, ini kacau sih. Kacau negara kita ini, teman-teman. Saya nggak ngerti lagi, teman-teman. Dari segala sisi negara kita ini benar-benar kacau, teman-teman. Dolar naik, Pertamax naik, MBG sudah mulai banyak yang tutup SPBG-nya, teman-teman. Dan sekarang dari sisi agama, banyak kejadian-kejadian intoleran. Bagaimana ini, ya? Kok bisa begini? Waduh. Ya udahlah, teman-teman, langsung aja kita masuk dalam berita intinya ya. Ini saya sudah ambil dari postingannya Abu Janda, karena Abu Janda ini memang paling gercep kalau ada informasi-informasi intoleran. Abu Janda ini selalu ada di barisan depan, teman-teman. Harusnya kita malu ya. Kita malu Abu Janda yang bukan seorang Kristen, tapi dia selalu menyuarakan kasus-kasus intoleran, teman-teman. Waduh, ya. Dan kabarnya juga Abu Janda ini lagi lagi diincar nih, teman-teman. Ada yang laporkan, ya, gara-gara dia terlalu sering menyuarakan kasus-kasus intoleransi di Indonesia. Banyak yang berusaha untuk melaporkan dan menangkap dia, teman-teman. Waduh, kita kalah sama Abu Janda ini, teman-teman ya. Bukan Kristen, tapi dia begitu peduli dengan kasus penolakan-penolakan gereja yang terjadi di negara ini, teman-teman. Baik, langsung aja kita akan lihat apa sih beritanya. Ini dari Abu Janda, dia sudah memposting satu video, kita dengar dulu, teman-teman. Ini dari Abu Janda, dia sudah memposting satu video, kita dengar dulu, teman-teman. Terjadi lagi penolakan rumah ibadah Kristen kali ini di kota Solo. Kita tolak supaya warga sekitar ini juga ikut mengetahui bahwa ini pasti ada rencana jahat, ada rencana pemurtadan, ada rencana misionaris, ada rencana untuk melakukan pemurtadan terhadap umat Islam yang ada di sekitar tempat ini. Video ini diambil hari ini, Kamis 11 Juni 2026. Jemaat GKJ Gereja Kristen Jawa didemo oleh umat Islam Kelurahan Banyuanyar, Kota Solo. Mereka juga pasang spanduk besar-besar bertuliskan warga muslim menolak pendirian gereja di Banyuanyar. Hebatnya bendera teroris Taliban juga terlihat dikibarkan oleh para pendemo. Hebat. Berdasarkan informasi yang saya terima, warga muslim di sana sudah bersumpah pokoknya tidak boleh ada gereja di Kelurahan Banyuanyar. Benar-benar umat damai dan toleran ya. By the way, ini kampung halaman Pak Wapres Mas Gibran loh. Bahkan infonya lokasi kejadian itu tidak jauh dari rumah kediaman Pak Jokowi. Kristen fobia atau sentimen anti-Kristen ini memang tidak pernah mendapatkan atensi khusus dari pemerintah. Bahkan kejadian pembubaran ibadah di Bantul kemarin pun pelaku masih melenggang bebas, tidak ada yang ditangkap. Inilah yang membuat tidak ada efek jera sehingga mereka berani melakukan lagi dan lagi, ya contohnya seperti hari ini. Aduh, tolonglah Pak Wapres, Mas Gibran. Negara jangan selalu kalah sama warga intoleran, Mas. Mohon atensi juga Pak Stafsus Kemenak Bang Gugun Gumilar. Capek kan Bang? Selalu terulang lagi dan lagi. Ya itulah, karena cuma saya sama Bang Gugun yang vokal soal ini. Pemerintah diem-diem baik Bang. Waduh, ini gimana ini teman-teman? Ya, baru beberapa minggu yang lalu kejadian di Bantul yang masih sama-sama Jawa Tengah, teman-teman. Sekarang udah terjadi lagi di Solo. Ini Jawa Tengah kenapa? Ya, selama ini biasanya terjadi itu di daerah Jawa Barat, itu banyak ya, makanya kemarin kan pemadi aktivis ini atau Abu Janda ini kan kasus dia. Gara-gara dia bilang Jabar, Sumbar, barbar, katanya seperti itu. Gara-gara banyak kasus intoleransi. Sekarang Jawa Tengah atau Jateng juga nggak mau ketinggalan, teman-teman. Ini gimana? Apa mereka ini orang-orang intolerannya sudah mulai menyebar di segala provinsi, teman-teman? Ya,
Udah mulai berani mereka. Kemarin loh itu di Bantul belum selesai. Walaupun polisi sudah bilang kami akan tindak tegas, kami akan lebih serius. Faktanya sampai sekarang tidak ada tindak lanjut, teman-teman. Nggak tahu saya ini ada apa, negara ini dipimpin militer tapi kok aduh gimana ini. Sedih ya lihatnya teman-teman ya. Sekarang Jawa Tengah sudah mulai masuk lagi virus-virus intoleran seperti ini teman-teman. Ya, jadi ini yang terjadi. Bahkan kalau tadi kita lihat orasi-orasi dari para pendemo penolakan rumah ibadah ini, mereka bilang ini ada upaya-upaya jahat katanya dari gereja. Ada upaya-upaya misionaris untuk pemurtatan. Ini gimana konsepnya, orang mau ibadah kok dibilang mau pemurtatan? Kalau iman-iman ente kuat, harusnya jangan takut kalau murtad. Ya, kalau memang punya iman, kalau memang sungguh-sungguh percaya dengan apa yang kalian terima dari ajaran kalian, kenapa harus takut? Iya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya video ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua serta mencerdaskan dan menyadarkan kita akan suatu kebenaran. Nah, teman-teman, lagi-lagi terjadi penolakan pembangunan gereja yang ada di Banyuanyar, teman-teman, di Kota Solo. Nah, teman-teman, seperti apa yang kita tonton barusan, Pak Permadi Arya itu menanggapi ya, merespon kejadian itu, di mana seringkali terjadi di negara kita, hampir di setiap daerah di Indonesia, teman-teman, terjadi yang namanya penolakan gereja, pembubaran paksa ibadah, kemudian kalau ada pun izin bangunannya, mereka teriak-teriak untuk mencabut izinnya, dan ini seringkali terjadi. Pertanyaannya, kenapa kasus tindakan intoleran ini tidak pernah tuntas dari dulu sampai sekarang? Bahkan hampir ribuan teman-teman kasus intoleran di negeri kita ini yang tidak pernah bisa dituntaskan secara total sampai ke akar-akarnya. Kenapa? Karena seperti apa yang ditanggapi tadi oleh teman-teman kita, termasuk Permadi Arya dan ada beberapa lainnya seperti seperti saudara kita Risans Channel yang menanggapi bahwa kenapa mereka makin hari makin menjadi-jadi dan tidak takut untuk melakukan pembubaran ibadah, bahkan melarang atau menolak pembangunan gereja. Karena, ini alasannya, karena tidak ada jerah hukum bagi mereka. Seperti yang terjadi di Bantul di beberapa waktu yang lalu, teman-teman, bahkan Pak Gugun sebagai staf sus Kemenak, dia sudah langsung komunikasi ke Polda Jogja, teman-teman, supaya pelaku-pelaku tindakan intoleran itu segera dituntaskan, mereka segera diproses karena ini sudah masuk ke ranah pidana. Mereka sudah melakukan yang namanya pelanggaran terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Tetapi apa yang terjadi? Baru-baru kemarin kita mendengarkan respon atau suara dari Polda sendiri, Polda Jogja, yang dimana dia mengatakan bahwa ini kasus sudah sampai tahap ke penyidik. Nah, atau penyelidikan teman-temannya, ternyata kita tunggu sampai saat ini nggak ada kabar. Kita tidak tahu pelaku-pelaku tersebut berkeliaran di mana. Nah, teman-teman, ini yang sering terjadi di negara kita dari tahun ke tahun, terus-menerus terjadi karena memang tidak ada tindakan hukum yang tegas bagi mereka. Nah, teman-teman, ini yang menjadi masalah atau probleman di negeri kita seperti yang disampaikan tadi oleh saudara kita Risans, di mana sebenarnya problem di Indonesia ini bukan hanya satu. Nah, di mana kita melihat bagaimana dolar menekan rupiah, teman-temannya, harga-harga minyak naik, harga sembako naik, segala macam teman-temannya. Bahkan ditambah lagi kasus intoleran ini, yang dimana kelompok-kelompok ini merupakan kelompok-kelompok yang mabuk agama. Dimana kita melihat dari aksi mereka teman-teman, mereka mengibarkan bendera Taliban. Saya kurang tahu apakah di tengah-tengah kita di Indonesia ini sudah ada kelompok-kelompok
Taliban di bawah tanah yang tersembunyi, dan ini yang seharusnya kerja pemerintah untuk bisa melihat siapa-siapa saja yang mengibarkan bendera tersebut. Kalau ada bendera tersebut di tengah-tengah mereka yang demo ini, berarti artinya di Indonesia, di tengah-tengah kita sudah ada kelompok-kelompok Taliban. Nah, teman-teman, kita tidak tahu motivasi mereka melarang orang beribadah, melarang orang membangun gereja, itu kita nggak tahu apa tujuan mereka. Dan yang jelas kita sudah melihat alasan mereka dari teriakan mereka pendemo itu. Mereka mengatakan kalau ada gereja nanti itu akan terjadi pemurtadan, ada motif-motif para misionaris untuk menarik orang masuk ke agamanya. Nah, teman-teman, inilah orang-orang yang meragukan agamanya sendiri. Sehingga kalau masuk agama lain, dia ketakutan, dia panik, dia cemas, dia resah. Kenapa? Karena takut nanti berpindah keyakinan. Nah, inilah orang-orang yang meragukan dan tidak mengimani dengan baik kitab sucinya, bahkan keyakinannya, ajarannya. Karena takut. Seharusnya orang yang kuat imannya dan yakin 100% apa yang diajarkan kepadanya itu benar, maka badai apapun yang terjadi di sekitarnya, angin apapun, puting beliung pun sekalipun tidak akan menggoyahkan dia. Apalagi sebuah gedung gereja. Bagaimana mungkin dia bisa mengguncang imannya kalau dia kuat?